Sore itu sebenarnya cukup terik dan gerah. Sama halnya dengan sore-sore lainnya di Baleendah yang kira-kira sekitar 30 km ke selatan dari pusat kota Bandung. Apalagi di dalam angkot, gerah kian menjadi dan membuat orang susah tidur karenanya. Namun hal itu tetap bisa melelapkan seorang bocah. Serbuan lelah usai latihan bersamaan dengan kantuk yang menyerang tak mampu dibendungnya. Ingatan waspada untuk berhenti di dekat rumah pun kalah. Si bocah letih, lelah, lemah dan lelap. Lelap hingga masuk ke mimpi. Mimpi yang kini nyata menjadi pemain Persib. Sebelumnya kan saya sudah di Persib U21 tahun sebelumnya. Nah di tahun 2013 itu Jaino pertama ke Persib kan ke Indonesia. Nah di situ dia pantau. Kemudian beres U21 2013 kita gagal lolos ke playoff ke 8 besar. Di situ barulah dibentuk diklat. Nah dari situ cuman beberapa pemain yang dari U21 2013 yang masuk ke diklat Persib, kayak cuman saya, Febri, sama Yusron kalau nggak salah, cuman bertiga waktu itu. Angkatan pertama ya. Aziz mendapatkan tempat utama di tim diklat Persib angkatan pertama. Di ISL U21 2014, ia bahkan dipercaya mengenakan ban kapten oleh pelatihnya saat itu, Jaino Matos. Meski dipilih dan diangkat oleh Jaino, tak banyak yang tahu bahwa ia tersingkir dari Maungora oleh pelatih yang sama. Kan waktu itu ada uji coba Porda melawan Friends United. Pada saat itu hari Jumat dan hari Minggunya kita bertanding melawan Semen Padang. Kita udah janji kita nggak akan ikut uji coba, tapi kita malah datang uji coba. Dan pertandingan pada lawan Semen Padang hasilnya juga kurang baik. Pada saat itu seri kan 0-0, jadi kita nggak lolos juga. Nah mungkin disitulah ngerasa Coach Jaino kecewa sama Aziz, terutama sama Aziz sama teman-teman juga, tapi terutama pasti sama Aziz karena di sisi lain Aziz kapten kan pada saat itu. Nah di situ merasa terpuruk, Aziz sedih sekali dan Coach Jaino sangat beda gitu terhadap Aziz. Aziz telepon, Aziz SMS dia udah nggak respon Aziz gitu. Sama sekali nggak ada ngobrol lagi sama Coach Jaino sampai mungkin beberapa tahun, sampai tahun 2016 baru komunikasi lagi sama Coach Jaino. Padahal di sisi lain Aziz masih pengen gitu memperkuat diklat Persib, masih pengen di Persib, pengen dari diklat promosi ke senior Persib. Tapi ya mau gimana lagi, Aziz pengen terus berkarir, pengen berlanjut. Nah disitulah Aziz pindah ke Semen Padang, karena Semen Padang juga tim sebelumnya juara dan dia serius juga pengen Aziz datang ke sana. Pahit demi pahit datang menghampiri. Belum sempat membela Semen Padang di ISL U21 2015. Kocekan Aziz di lapangan harus terhenti. Kontraknya di Padang diakhiri lebih dini. FIFA menjatuhkan sanksi, sepak bola Indonesia dilarang berkompetisi. Aziz terpaksa kembali ke futsal, sepak bola mini dan indoor yang telah lama ia kenal. Awalnya dari SMA sih, dari SMA atau futsal karena masuk tim SMA memang yang berpotensi selalu juara di futsal antar SMA di Bandung. Alhamdulillah banyak, lebih dari 30 kali juara mungkin. Pokoknya satu tahunnya hampir 10 lah lebih. Satu tahunnya 10 kali turnamen juara futsal. Satu tahun itu kan emang bolanya nggak jelas, nggak pasti. Terus Liga U21 juga nggak jalan. Jadi ada Liga Futsal yang nawarin saya, emang tim profesional juga. Pada saat itu Libido FC namanya. Terus gaji juga lumayan. Ya udah saya ambil gitu, saya coba. Ya alhamdulillah saya menikmati futsal dan futsal sangat membantu buat saya di sepak bola pastinya. Dia dari futsal banyak teknik-teknik yang bisa dibawa ke sepak bola gitu. Sepak bola Indonesia masih tak ada kompetisi. Tapi jalan bagi Aziz untuk kembali ke lapangan rumput mulai terbuka kembali. Pekan Olahraga Nasional 2016 yang membuatnya kembali ke lapangan rumput cabang olahraga sepak bola. Cukup gemilang,
karena Aziz bersama rekan-rekannya di Diklat Persib Angkatan Pertama berhasil membawa tim sepak bola Jabar menjadi juara. Baru dihubungin lagi sama manajemen dari PON sepak bola, masih mau nggak katanya ikut PON bola. Ya udahlah di situ gabung PON bola lagi. Meskipun nggak ikut TC, nggak ikut latihan, training center ke luar negeri, ke tes fisik di Ciwidey, di Gambung yang lain kan. Cuman karena udah sering bareng-bareng dari Diklat ya, kan pemainnya pemain Diklat semua, hampir semua. Iya ada Hen, Febri, Zola, jadi ya udah feel, udah ngerasa dapet gitu. Alfat banyak lah, ya alhamdulillah dapat medali emas juga gitu, juara pada saat itu. Gemilang di PON dan mengharumkan nama Jawa Barat ternyata belum cukup menarik minat pelatih Persib saat itu, Dejan Antonik, untuk meminang Aziz dan membawanya masuk ke skuad Persib di era turnamen, sebuah era untuk mengisi kekosongan liga. Seiring berjalannya waktu, lagi-lagi nama Jaino kembali hadir dalam karir sepak bola Aziz. Pelatih Diklat Persib Angkatan Pertama itu kini telah menjadi pelatih kepala Persiba Balikpapan. Telepon darinya menjadi kabar yang tak terduga. Saya nggak nyangka juga ya, karena udah lama nggak komunikasi sama Coach Jaino pada saat itu. Saya bilang, Coach, saya udah nggak main bola, saya ini lagi liga futsal, profesional. Nggak apa-apa, kamu berangkat aja, saya percaya sama potensi kamu, kata dia bilang gitu. Ya udahlah, saya di situ izin ke manajemen Libido buat main bola ke Persiba Balikpapan pada saat itu. Dan percaya nggak percaya juga sih ya, maksudnya teh nggak nyangka masih bisa dipercaya sama Coach Jaino. Bermain di kompetisi, main 31 kali dari 32, cuman nggak main 1 kali waktu itu karena akumulasi kartu. Bersama Jaino, Aziz malang melintang di beberapa klub. Di tahun berikutnya, Jaino menyeberang dari Persiba ke sesama tim Kalimantan, Pusamania Borneo FC. Aziz turut pula di bawahnya. Bersama Pusamania inilah untuk pertama kalinya perang batin berkecamuk di dadanya kala ia harus melawan Persib. Klub kebanggaan dan cita-citanya sejak kecil itu harus dihentikan langkahnya, agar klub yang mengontraknya bisa melaju ke final Piala Presiden 2017. Ngerasa grogi gitu, ngerasa merinding gitu ngeliat atmosfer Boboto luar biasa pada saat itu kan. Cuman ya motivasi lebih meningkat kalau lawan Persib, memang pasti berkali-kali lipat. Waktu itu Aziz sudah ngelewatin beberapa pemain, terus ketemu Masar dan Vladimir, ditabrak lah sama 2 orang itu, sama Masar sama Vladimir. Karena mungkin Aziz terlalu aktif ya di tengah, melakukan kayak gitu malah jadi semangat buat saya gitu. Dijegal nih, jadi saya lebih semangat lagi gitu. Pada saat kita menang di sini, pulang pakai barakuda ya, karena mungkin ya bukan ke Aziz aja, memang ke tim Borneo kita mungkin selebrasi terlalu berlebihan juga mungkin, jadi Bobotoh merasa panas juga kan. Ya di sisi lain kan senang gitu ya tim Aziz menang gitu. Cuman ya maksudnya teh ngerasa kayak jadi maling gitu, kayak merasa jadi musuh gitu sama Bobotoh pada saat itu. Mampu mengantarkan klub yang baru lahir di sepak bola Indonesia ke final Piala Presiden, ternyata belum cukup bagi Aziz untuk mendapatkan tempat utama. Talenta mudanya hanya tersimpan di bangku cadangan karena ketatnya persaingan. Ya pada saat itu perasaan sedih ya, harus dipinjamkan dulu, bukan bermain di Liga 1 tapi di Liga 2. Cuman ya di sisi lain saya ingin membantu Coach Jaino juga, dan Coach Jaino selalu meyakinkan saya bahwa ini yang terbaik buat karir saya. Ya sempat berpikir juga dan sempat ngobrol juga sama keluarga, karena ya Jaino lah yang udah bawa Aziz main di liga profesional. Karena pada saat itu saya berpikir 3 kali nggak main itu ngerasa saya down banget gitu, 3 kali nggak main gitu. Langsung ya udah, karena waktu itu kan emang persaingan di lini tengah Borneo juga ketat banget. Ada Bang Pon, ada Bang Asri, ada belum asing, dan ada usia 23 juga harus main kan pada saat itu. Jadi ya saya pikir lebih baik keluar dulu, mending dipinjamkan dulu. Nggak merasa pesimis, karena saya yakin turun 1 langkah bakal ada 2 langkah yang saya bakal dapat gitu, karena saya cari jam terbang pada saat itu.
Perjalanan hidup anak muda tidak pernah lepas dari campur tangan orang tua, terutama sang ibu. Ya, ibu adalah sosok penting bagi perjalanan hidup Aziz. Apalagi saat sedang berada di situasi sulit, ibulah yang selalu mengirimkan semangat kepadanya agar lekas bangkit. Tak cuma urusan sepak bola semata, ibu juga sangat mendukung Aziz saat ingin menempuh jenjang pendidikan. Kemanapun dia pergi, dia berteduh di bawah doa ibunya. Ya cerewet sih, dia lagi main PS saya susul. Aziz mau main bola apa main PS? Sok, kalau mau PS silahkan, mama nggak mau nganterin bola gitu. Akhirnya dia pulang, ayo mah latihan gitu. Ya ibu sih yakin aja ya, soalnya Aziz tuh punya semangat, terus punya tekad kuat ya. Sampai apa tuh dia tidak meninggalkan sepak bolanya, pendidikannya. Alhamdulillah dia bisa lulus sarjana S1. Alhamdulillah jalan semua. Waktu kecil saya sering latihan bola, saya ajak ke lapang gitu. Sekitar umur 2 tahun saya ajak ke lapang, bawa najong bola gede itu udah kuat kakinya waktu itu. Dan sendiri nggak ada temennya, anak-anak kecil itu. Kan memang waktu dulu saya di tim itu, saya yang suka bawa bola. Jadi di rumah juga ada bola. Jadi najong di rumah waktu masih kontrak di Jalan Kopo itu. Apa ya dari kecil Aziz tuh ya, waktu masuk SSB Produta tuh baru masuk aja dia udah diajak ini tanding, baru masuk itu Waktu Aziz baru masuk SSB, terus pas saya itu di Mekah, mamanya kan sering ngebel. Pak besok ini lho Pak, Aziz mau tanding lho Pak, jangan lupa yuk sholat malamnya Pak, biar anak kita menang gitu. Saya doa di Mutajam itu sama benar-benar bobolan, ternyata ya hasilnya Aziz bisa sampai sekarang bisa masuk ke Persib. Ya emang di Persib juga mungkin cita-citanya aja dari kecil lah, dan kita juga mendukung gitu. Suatu hari nada dering telepon genggamnya Aziz berbunyi nyaring pagi itu. Aziz mengira cuma panggilan dari teman untuk menanyai kabarnya. Dugaannya salah. Panggilan itu datang dari seorang Jajang Nurjaman. Lagi-lagi mantan pelatih Persib kembali berperan mengajaknya kembali ke level tertinggi sepak bola Indonesia. Panggil sama Coach Janur pada saat itu nawarin, kan dia jadi head coach di PSMS. Nah, dia telepon saya langsung, mau nggak gabung di Medan ya. Ketika saya masih di Persib Bandung, waktu itu saya mengamati pemain atau talenta-talenta muda Persib Bandung seangkatan Febri ya. Ada di situ yang saya amati, kebetulan mereka bergabung di tim PON Jawa Barat waktu itu. Di situ saya mengamati 4 pemain, ada Febri, kemudian ada Jola, Alfat Fatir, kemudian Abdul Aziz. Dan Aziz di tim PON Jawa Barat itu punya kontribusi yang bagus di lapangan tengah, dan saya semakin tertarik sama sosok Aziz. Timbul satu keinginan di masa perekrutan pemain waktu itu, barangkali bisa, walaupun Aziz waktu itu sudah di Borneo. Tapi dengan habisnya masa kontrak Aziz di Borneo, saya punya keinginan, saya melakukan pendekatan dengan Aziz. Dan alhamdulillah Aziz bersedia dipanggil saya ke PSMS Medan. Biasanya kalau pelatih yang ngajak, pasti kita dipercaya dan banyak kesempatan bermain. Saya sangat yakin dengan kemampuan Aziz ya. Oleh sebab itu, setiap pertandingan PSMS, Aziz selalu menjadi pilihan utama di lini tengah, terutama di posisi nomor 6 ya, di gelandang bertahan. Saya sangat yakin Aziz punya kontribusi di situ, dan Aziz sudah menunjukkannya, sehingga hampir tidak pernah absen, lapangan tengah PSMS selalu diisi oleh Aziz. Kembali ke liga tertinggi tanah air, mau tak mau membuat Aziz kembali harus bertemu Persib. Dan dilema pun terjadi lagi, terutama sebelum berlangsungnya laga pekan ke-29 Liga 1 2018. Pada saat itu Persib terusir kan main di Bali, dan PSMS juga harus menang karena harus menjauh dari degradasi pada saat itu. Di sisi lain Persib harus menang juga karena dia supaya ada kans buat juara. Tapi saya harus profesional. Saya pengen lihat Persib juara, tapi saya pengen PSMS menang juga. Aziz tampil apik di laga yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali itu.
Tim yang dibelanya bahkan menang atas tim tanah kelahiran dan kebanggaannya. PSMS menang, dan Persib pun terlempar dari puncak klasemen dan gagal juara pada akhirnya. Jadi ya pada saat itu kita kalahin Persib gitu 1-0, sedih gitu kan. Harus ngelihat Persib jadi nggak jadi juara. Ya sebagai gantinya berarti mungkin Ajis harus juara bareng Persib gitu sih. Setelah Malang melintang jauh dari rumah, pengembaraan Aziz akhirnya berakhir di 2019. Sebuah tawaran untuk pulang ke kampung halaman dan membela skuad Pangeran Biru di level senior pun datang. Tujuan Ajis pertama sepak bola main di Persib gitu kan. Mumpung lagi ada kesempatan kan nggak mungkin datang 2 kali menurut Ajis. Makanya Ajis langsung ambil dan nggak banyak pikir. Barisan gelandang bertahan mumpuni yang dimiliki Persib saat 2019 tak lantas membuatnya berkecil hati untuk bersaing. Baginya, Haryono, Kim, Deddy Kusnandar dan lainnya adalah teman sekaligus tantangan. Ia menjadikan latihan demi latihan sebagai ajang pembuktian dari persiapan dan keinginan gigihnya berbaju Pangeran Biru di sebuah pertandingan. Nggak merasa takut, yang ada Ajis ngerasa bangga gitu. Bermain bareng sama Adado, sama Kim, sama Nashar, pemain-pemain asing bagus-bagus. Ngerasa bangga aja gitu, saling bahu-membahu karena kita bersaingnya memang secara sehat gitu di latihan. Masalah kesempatan main, oke lah nanti pelatih lihat di latihan aja gitu. Ya alhamdulillah pada saat tahun 2019 begitu ganti coach Robert, ya alhamdulillah Ajis dapat banyak menit bermain. Hingga detik ini, kenangan saat mengalahkan Persib di 2018 itu masih membekas dan mengganggunya. Apalagi karena kekalahan itu, posisi Persib di puncak klasemen pun goyah dan akhirnya gagal menjadi juara. Baginya, hanya ada satu cara untuk melupakan momen buruk itu. Juara bareng Persib, salah satu mimpi terbesar Ajis. Mudah-mudahan insya Allah bisa tercapai dengan kerja keras.